Ya, satu hari sudah dilewati, yaitu terkait dengan data ISM Manufacturer yang ternyata dirilis dengan angka yang bisa dibilang membaik, tapi poin utamanya adalah tetap di bawah 50 yang berarti menandakan kontraksi. Nah, ada kabar bagus untuk kali ini. Ini adalah laporan yang memang kita tunggu-tunggu dari sejak hari kemarin, yaitu terkait dengan laporan penjualan saat Black Friday atau ya perayaan liburan dari Thanksgiving kemarin. Kira-kira hasilnya seperti apa? Ini dia ulasannya. Oke, review data terlebih dulu. Kita lihat dari data masing-masing, yaitu terkait dengan data PMI yang merujuk kepada sektor manufaktur, baik itu dari sisi zona Euro, Inggris, ataupun Amerika. Kalau dilihat angkanya jelas di sini, untuk zona Eropa sendiri 45,2 ya, dari sejak kemarin kita bicara atau bahas angkanya masih tetap di bawah 50. Kemudian juga demikian pula dengan yang di Inggris ya, manufakturnya 48,0, lebih rendah daripada ekspektasi, tapi juga turun ya kalau misalkan lihat dari bulan sebelumnya. Nah, sementara yang agak mengagetkan yaitu adalah terkait dengan data ISM Manufacturer dari Amerika. Ya, angkanya ternyata 48,4. Ini juga persis dengan apa yang kemarin kita bahas, teman-teman. Kalau teman-teman perhatikan pergerakan harga, baik itu US dollar ataupun bahkan dari emas sendiri, saat rilis data itu direspon sesuai dengan apa yang terjadi pada market. Yaitu kalau memang ternyata aktualnya lebih tinggi daripada ekspektasi, ya jelas dolar mengalami penguatan, kemudian emas mengalami penurunan. Nah, tapi catatannya adalah persis dengan apa yang kita bahas dalam satu minggu terakhir, yaitu dikarenakan angkanya berada di 50 dan itu berarti menandakan kontraksi, sehingga akhirnya penurunan dari emas relatif tertahan atau terbatas. Sementara dari sisi US dollar juga mengalami penguatan yang juga sama-sama terbatas. Nah, inilah yang dimaksud dengan kondisi ekonomi yang menunjukkan bahwa sektor manufakturnya masih relatif kurang baik dibandingkan sektor jasa. Tapi sektor jasa mungkin baru kita akan lihat di hari Rabu atau di hari Kamis. Nah, satu catatan yang pasti teman-teman, ini baru langkah awal karena kita masih punya beberapa data ekonomi yang sampai hari Jumat itu akan memberikan volatility ataupun yang memang sangat ditunggu-tunggu oleh para pelaku pasar. Sehingga ya investor sampai saat ini kelihatannya masih enggan untuk bertransaksi ataupun ya terlalu agresif dalam transaksi ya. Karena memang mereka menyimpan peluru, menyimpan tenaga untuk di hari Jumat nanti. Big data. Nah, sementara itu ada ketidakstabilan politik yang ada di Prancis, teman-teman. Ini kaitannya dengan anggaran, yaitu anggaran untuk tahun 2025. Ya, ini adalah terkait dengan budgeting yang ternyata mengalami stuck ataupun ya kita sebut saja dengan sulit untuk mengalami persetujuan yang sama. Dan ini dikarenakan Perdana Menteri Prancis, Michel Barnier, ternyata mau tidak mau dia harus menghadapi kemungkinan mosi tidak percaya. Latar belakang dari ketidakpastian ini diliputi dari masalah budget untuk 2025 yang ternyata sebetulnya Perdana Menteri Barnier sudah menunjukkan ini adalah anggaran yang bisa dibilang dipangkas ya. Dipangkas yaitu kaitannya dengan pemangkasan pajak ataupun bahkan kenaikan pajak. Jadi ada pemangkasan 40 miliar euro, tapi juga di sisi lain ada kenaikan pajak 20 miliar euro. Nah, ini budgeting inilah yang agak krusial di sisi parlemen karena ternyata Perdana Menteri Prancis Michel Barnier melakukannya tanpa mengundang ataupun melakukan yang namanya voting. Jadi tidak melakukan via voting tadi. Nah, jadi hal ini tentunya memicu konflik di antara parlemen ataupun di antara partai-partai yang ada di parlemen dan kemungkinan akan meruncing. Apalagi kalau misalkan kita lihat dalam waktu dekat kemungkinan kita akan memperhatikan, mencermati kondisi tersebut di parlemen Prancis. Mereka akan lakukan voting dan bahayanya kalau ternyata sampai Perdana Menteri Barnier ini tidak lolos alias mungkin katakanlah mendapatkan mosi tidak percaya, maka kemungkinan pemerintahnya akan hancur ataupun ya kita sebut dengan runtuh atau melemah dan akhirnya ini adalah yang terjadi untuk pertama kalinya sejak 1962. Nah, solusinya mau tidak mau nanti Presiden Prancis Emmanuel Macron harus menunjuk penggantinya dari Perdana Menteri Barnier tersebut. Nah, selama itu terjadi berarti akan digunakan ya mungkin istilahnya lebih kepada pendanaan darurat. Nah, ini kaitannya dengan kebijakan fiskal pemerintah Prancis. Jadi hati-hati, inilah yang membuat kenapa euro bukannya rebound malah tertekan. Padahal kita baru akan ketemu dengan ECB meeting itu beberapa minggu ke depan. Nah, ini pula yang menjebatani kemungkinannya. Kalau misalkan kita perhatikan dari mata uang euronya, jelas ini masih tetap akan berpotensi menekan lebih lanjut. Kalau misalkan tidak ditemukan solusi ataupun bahkan terkatung-katung, maka ketidakpastian politik inilah yang akan menyuplai kepada safe haven dan itulah kenapa emas ataupun bahkan US dollar
mengalami penguatan ataupun kenaikan. Nah, jadi sebetulnya safe haven bisa muncul dari apapun yang dikaitkan terhadap ketidakpastian. Nah, ketidakpastian kali ini muncul dari politik internal Prancis. Sementara itu dari Amerika, kita bicara tentang Federal Reserve lagi teman-teman. Ini adalah speakers dari Fed, ada dua yang saya soroti, yaitu terkait dengan pernyataan Christopher Waller dan pernyataan dari Raphael Bostic. Ya, Waller, kita mengenal dia sebagai sosok yang sebetulnya bisa dikategorikan sebagai pejabat yang relatif lebih hawkish. Nah, secara mengejutkan tadi malam, pernyataannya kecenderungannya adalah ke arah dovish. Jadi dia lebih mendukung untuk pemangkasan di bulan Desember. Walaupun demikian, dia tidak memberikan isyarat apakah akan setuju untuk melanjutkan penurunan suku bunga tersebut di tahun 2025 apa tidak. Yang jelas, untuk pembahasan tersebut dia tekankan bahwa semua masih akan bergantung kepada data ekonomi, dan terkait dengan inflasi yang dikhawatirkan terhenti di level atau di atas 2%, ya inilah yang membuat kenapa ada kekhawatiran bahwa nantinya kemungkinan FOMC harus mempertimbangkan stay ataupun mempertahankan suku bunga alias jeda suku bunga untuk mendapatkan data lebih banyak apakah memang inflasi tersebut gagal untuk lanjutkan penurunan atau tidak. Tapi satu-satunya alasan yang membuat dia berpikir bahwa masih tetap mendukung untuk penurunan suku bunga bulan Desember itu adalah kaitannya dengan inflasi. Proyeksi inflasinya yang menurut mayoritas dari para pejabat Fed kelihatannya masih bisa mencapai level 2%. Jadi ya mau tidak mau dia tetap mendukung untuk penurunan suku bunga tersebut. Di sisi lain, Raphael Bostic mengatakan bahwa risiko yang terjadi terhadap inflasi ataupun pasar tenaga kerja untuk saat ini seimbang, dan ini yang juga ditegaskan dalam 3 atau 6 bulan terakhir kaitannya dengan para pejabat Fed menilai dari sisi keseimbangan tersebut. Nah, satu sisi kalau kita kaitkan dengan pemangkasan di tahun 2025, Bostic menyangkal dan juga mengatakan bahwa mereka belum memutuskan apapun, dan kemungkinannya kaitannya dengan kekhawatiran berbagai pihak terkait dengan kebijakan Donald Trump nantinya. Dia juga menegaskan persis dengan apa yang disampaikan oleh Powell ya beberapa waktu lalu, bahwa mereka harus tunggu dan juga melihat bagaimana dampak dari kebijakan tarif ataupun kebijakan lainnya dari pemerintahan baru tersebut bisa mempengaruhi ekonomi. Tentunya barulah di situ mereka akan adjustment atau menyesuaikan kebijakan moneternya kalau memang ditemukan ada ya mungkin semacam dampak yang signifikan dari kebijakan pemerintahan baru nanti. Nah, sementara ini adalah kabar yang bagus teman-teman untuk teman-teman yang menantikan apakah Santa Claus Rally tahun ini bisa terjadi apa tidak. Persis dengan apa yang kita bahas 2 hari yang lalu dan termasuk di live streaming kemarin, kita bicara tentang Black Friday. Itu berarti akan memberikan indikasi apakah memang ekonomi sehat, lalu kemudian daya beli ataupun daya konsumsinya lebih kuat apa tidak, dan ternyata hasilnya yes. Kita bisa lihat di sini belanja via online yang lebih banyak dituju oleh para pemburu diskon. Lalu kemudian kita lihat di sini transaksi online-nya pun kurang lebih tembus 10 miliar US dollar. Nah, ini adalah pertama kalinya teman-teman, dan berarti juga menunjukkan pertumbuhan yang berkelanjutan. Nah, tapi catatannya teman-teman, ada beberapa analis yang menilai bahwa ini kemungkinan ada kekhawatiran atau dipicu oleh kekhawatiran terkait dengan kemungkinan di Januari 2025 harga-harga tersebut kemungkinan akan lebih tinggi, mengingat ada kebijakan tarif yang dikenakan terhadap semua barang impor dari semua negara oleh Donald Trump. Jadi ya saya rasa ini juga cukup logis ya, kenapa orang tiba-tiba borong ataupun lakukan pembelian lebih besar dikarenakan mereka langsung mempersiapkan diri untuk keperluan-keperluan lainnya. Nah, tercatat laporan penjualan mainan yang meningkat sampai 622% kalau dibandingkan dengan data penjualan harian yang ada di Amerika. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan penjualan perhiasan. 561%, rumah tangga sekitar 476, dan yang paling kecil itu adalah elektronik di 334%. Nah, lagi-lagi ini adalah pengingat untuk kita, sinyal juga untuk kita bahwa kemungkinan Santa Claus Rally semakin dekat. Jadi saya rasa investor akan tetap menunggu data FOMC, tapi bukan berarti mereka akan menunggu untuk bertindak, melainkan mereka sudah akan dipastikan bertindak dari sejak awal, karena mereka sudah memperkirakan apapun data yang akan muncul dalam 1 atau 2 minggu ke depan itu tidak akan mempengaruhi Fed di bulan Desember, bahwa mereka masih tetap menurunkan suku bunga.
Nah, data ekonomi untuk hari ini hanya tersisa satu saja, George Job Openings, dan datanya diperkirakan ada kenaikan ya 7,49 juta. Jadi kalaupun misalkan datanya lebih tinggi dari ekspektasi atau bahkan jauh lebih tinggi, maka itu akan strong dollar. Artinya emas mungkin akan terkoreksi kembali. Tapi sebaliknya, kalau misalkan kita lihat datanya justru lebih rendah, dan itu adalah yang disenangi oleh market untuk saat ini, maka kita akan potensi melihat emas akan rebound, sehingga di malam hari saya rasa bisa saja kita berganti strategi. Tapi apapun strateginya, kita akan coba cek lebih dulu dari sisi technical di video terpisah. Nah, ini berarti mengingatkan kepada kita juga, tidak hanya berhenti di situ, dan kita masih punya data dari pertemuan OPEC, lalu kemudian juga average cash earning dari Jepang, lalu kemudian juga ada service PMI dari Amerika, Inggris, dan juga zona Eropa, dan tentunya pasar tenaga kerja Amerika, yaitu kita kaitkan dengan non-farm payroll ataupun unemployment rate. Dan juga terkait dengan dua pentolan ataupun dua central bank yang kita fokuskan kepada Christine Lagarde saja. Karena kemungkinan kita akan mendengarkan apakah ECB punya peluang untuk menurunkan suku bunga lebih lanjut apa tidak. Jika iya, 25 atau 50 basis point itu yang akan menjadi kunci utama bagi pergerakan euro selanjutnya. Dan Powell, ya mungkin kita masih tetap akan mendengarkan dia terkaitannya dengan tergantung data, kemudian juga peluang untuk penurunan suku bunga di tahun 2025 akan seperti apa.